karbitnya, ya, karbit paling bawah sebanyak 50 gram masuk. Kemudian ada cangkang telur yang sudah kita haluskan atau kita chopper sebanyak 2 kg. Kita ratakan nanti ya. Ya. Nanti kita lihat reaksinya bagaimana. Kemudian kita masukkan garam grosok kurang lebih 500 gram. Oke, kemudian tudaknya sebanyak 250 gram. Lalu berikutnya nanti juga kita gunakan katalis 3 ya untuk proses pembuatan KCl. Tapi ini prosesnya untuk katalisnya akan kita masukkan setelah reaksi dari karbitnya selesai. Tes. Ya, jadi untuk prosesnya nanti kita tambahkan air ya. Kita tambahkan air secukupnya, intinya sampai terendam saja semuanya. Ada yang merokok kan? Kalau pakai abu karbit gimana? Abunya karbit? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena fungsinya untuk menebus cangkang. Iya. Reaksi dari cangkangnya Pak biar keluar. Sudah ada reaksinya. Oke, cukup apa terus? Nah, ini intinya sampai terendam. Kita tunggu reaksi dari karbitnya selesai. Nanti baru setelah selesai baru kita masukkan katalis 3 dan kita tambahkan air sisanya. Seperti itu ya. Kalau diaduk tidak perlu, tidak usah. Jadi nanti dia akan proses sendiri di sini, membakar dari cangkang telurnya ini nanti. Seperti itu. Kemudian untuk proses fermentasinya sama. Jadi setelah ini selesai, ya kan, proses reaksi dari karbitnya selesai, kita masukkan katalis 3, kemudian sisa airnya, baru mulai kita hitung selama 14 hari. Setiap hari pagi dan sore kalau bisa memang diadu nanti proses fermentasinya. Kemudian kalau ada aerator lebih bagus lagi, kita tambahkan aerator ya. Setelah 14 hari selesai baru nanti akan kita panen. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dosis pemakaiannya untuk KCl ini yaitu 250 ml per 1 tangki atau kurang lebih 15 liter air. Untuk aplikasinya ke tanaman sama, kita semprotkan pada tanaman pada saat masa generatif ya. Kalau boleh kami sarankan disemprotkan ke tanaman itu sebelum jam 7 atau di atas jam 4 sore. Seperti itu. Oke? Iya, belum selesai kayaknya. Semprotnya ke daun sama batang. Dor. Ya, semprot ke tanamannya pokoknya yang berbuah. Kalau misalkan tomat ya kita semprotkan ke tanamannya itu. Oke, gimana? Penggantikan katalis kira-kira satu hari. Oh nanti akan direview sama Pak KB, nanti bisa jelaskan detail bagaimana terkait dengan kendala Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan tentang pembuatan 3 macam pupuk tadi ya, 5 macam pupuk tadi. Moga yang pertama dari Pengganti katalis, Pak. pengganti Atau cara buat katalis. cara buat katalis. Khusus untuk Katalis itu nanti malam ya. Oke. Saat diskusi dengan Bapak Ayu bisa ditanyakan ya. Itu yang menemukan, yang merancang dan sebagainya beliau ya. Terus penggantinya apa? Ya sebenarnya nggak pakai katalis sudah nggak apa-apa, Bapak Ibu bikin saja nggak masalah. Tetap jadi, hanya gridnya saja nggak bisa menyamai yang pakai katalis, nggak ada. Terus aplikasinya, kalau pakai katalis itu kita bikinnya kan 14 hari jadi. Kalau tanpa katalis berarti 14 hari kali 10, 140 hari. Setengah tahun. 140 hari.
Kemudian aplikasinya, kalau pakai katalis, katakan contohnya pembenah tanah, per hektar itu kan kebutuhannya antara 7 sampai 10 liter saja kalau menggunakan katalis. Tapi kalau enggak, kali 10. Berarti 1 hektar sekitar 70 sampai 100 liter. Kan begini ya, kenapa sih beliau membuat katalis Bapak Ibu? Katalis sebenarnya kan amunisi. Ketika kami sosialisasi ke masyarakat, ngajak untuk kembali ke organik itu, petani itu biasanya pertanyaannya 3. Pertama, Pak saya mau balik organik, asal hasilnya sama dengan pupuk. Ya, kan gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai amunisi, kira-kira bisa tercapai nggak? Sulit. Sulit. Apalagi yang biasa-biasa gitu Pak ya, nggak mungkin kita bisa mengejar itu. Kemudian kedua, pertanyaannya petani, Pak saya mau kembali ke organik asal cara bikinnya nggak lama, nggak sulit. Jadi ya. Yang ketiga, Pak saya mau kembali ke organik asal aplikasinya tidak terlalu banyak. Kalau mau besar, Nah ini yang harus kita jawab, ya kan? Nah makanya beliau menggunakan amunisi yang berupa katalis ini untuk menjawab 3 masalah tadi. Jadi buatnya nggak lama, aplikasinya nggak terlalu banyak, ya kan? Dan hasilnya bisa menyamai pupuk kimia, bahkan lebih bagus. Pak, ini yang KCL nggak ditutup, Pak? Mungkin, kenapa enggak bahannya kelihatan, bahannya ada, ya kan? Bukan barang lain. Bisa dibuat, bisa, ya. Tapi sabar 3 tahun. Jadi kalau Bapak nih bikin nih pembenah tanah, contohnya sebentar Pak ya, pembenah tanah contohnya sebelah tanah, kan pakai katalis tuh, kan ada padatnya, cairnya kan dipakai habis. Nah padatnya disimpan sampai 3 tahun, nanti itu jadi biangnya katalis. Nah tinggal Bapak Ibu nanya, kan Bapak Ibu janji 3 tahun sabar, nanti diajari cara bikin katalisnya. Nanti setelah 3 tahun, pas saya udah simpan 3 tahun nih, bagaimana cara mengaktifkannya kembali? Nah, nanya kan, nanti nanya saya, oke segala macam, kalau nanya ke saya, saya jawab, wani piro, gitu. Canda ya. Pasti Bapak Ibu udah kasih tahu, karena Bapak Ibu udah janji 3 tahun sabar, nanti Bapak Ibu bisa sendiri untuk mengaktifkannya dan sebagainya. Ya, karena ada di grup WA, beliau juga ada di situ, jadi nggak usah khawatir, pasti permasalahan Bapak Ibu terjawab. berarti jawabnya 3 tahun lagi Pak ya? Kalau mau bikin, kalau mau bikin ya, tapi kalau mau aplikasikan, ya tadi tanpa katalis pun tidak masalah, tapi jauh lebih banyak, membuatnya lebih lama. Ini dengan gridnya tidak sama dengan yang pakai katalis. Atau beli Cara katalis. menyimpannya ditutup rapat, Pak? Cara penyimpanannya